Halo Aquarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari. Oke, mungkin kamu baru-baru aja gitu kenal sama orang, atau ada sebuah kisah cinta yang berakhir, terus sekarang kamu lagi menikmati kesendirian kamu. Ada ada tema peringatan badai, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Apakah badainya itu dalam hubungan kamu atau ini sesuatu yang udah berlalu ya, karena udah berlalu, badainya udah berlalu. Jadi itu lebih kepada energi dari waktu lampau yang masih kamu proses sekarang. Dan butuh kesabaran gitu untuk proses ini. Kenapa tadi aku bilang ada hubungan romantis di waktu lampau gitu? Karena di sini di waktu lampau tuh ada door to romance ya. Bisa jadi kamu bertemu seseorang tapi sekarang udah nggak ada gitu. Dan ada proses mengikhlaskan hubungan itu. Karena apa? Di waktu sekarang ada patience, sabar. Sabar dengan proses kamu melepaskan situasi ini, hubungan ini. Sabar dengan proses kamu di saat ini ya. Dan kamu akan melihat bahwa semua itu kayak membawa kamu ke suatu tempat gitu. Suatu tempat yang akhirnya kamu mengerti kenapa suatu hal itu, atau kamu harus ketemu orang-orang tertentu gitu, kamu akhirnya mengerti kenapanya. Ada Seven of Swords, ada yang keluar Seven of Swords, di sini ada Eight of Cups. Kayak sebuah strategi, atau mungkin orang itu atau situasi itu ada yang tricky ya. Oke, overall general energinya adalah High Priestess. High Priestess ini berbicara tentang intuisi, mimpi, kemampuan psychic juga ya, atau tentang sebuah situasi yang terungkap gitu, kebenaran tentang sebuah situasi yang terungkap. Tadi aku bilang bahwa kamu mengerti gitu kenapa kamu berada di situasi tertentu, kenapa ketemu dengan situasi tertentu atau orang-orang tertentu. Ada sesuatu hal yang kamu harus pahamin tentang situasi itu atau orang itu, kayak ada contohnya kayak ada pelajaran jiwa yang baru kamu bisa pahamin ketika kamu berada dalam situasi tertentu atau ketemu dengan orang-orang tertentu gitu. Blessing atau opportunity-nya buat kamu adalah Queen of Wands. Kayak orang ini atau situasi ini tuh membawa potensi kamu yang selama ini terpendam gitu, atau membawa kamu jadi orang yang lebih menghargai diri kamu, lebih sayang sama diri kamu. Mungkin di waktu lampau gitu kamu ketemu sama orang-orang tertentu yang tadi aku bilang di sini tuh ada energi bahwa sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu yang tidak kamu pahamin sebelumnya gitu, atau bahkan mungkin membawa kamu lebih jauh dalam perjalanan spiritual kamu ya. Kayak dengan Queen of Wands ini kan aku selalu bilang dia orang yang nyaman dan percaya diri sama dirinya, dan dia bisa manifest realitas seperti yang dia mau. Dan itu hubungan itu membawa potensi terpendam pada diri kamu, atau membawa kamu belajar sayang sama diri kamu, mengapresiasi diri kamu, orang-orang yang hadir di hidup kamu ibaratnya kaca gitu buat kamu gitu, atau jadi pemicu untuk transformasi ini. Dan dengan patience di sini aku bilang mungkin prosesnya itu nggak enak, mungkin kamu nggak ngerti kayak situasi ini, atau tadi di awal ada kartu storm warning gitu, badai, peringatan badai. Proses bangkit kembalinya, penerimaan kamu atas situasi ini memang gak enak gitu. Tapi percayalah ada sesuatu yang indah, ada pelangi sehabis badai. Karena kalau di kartu klasik itu kan Ten of Cups ada gambar pelanginya ya. Tapi ini yang menjadi tantangan kamu gitu. Apakah kamu bisa melihat bahwa segala sesuatu ada hikmah yang bisa kita lihat gitu. Mungkin kamu berpikir orang ini bisa jadi keluarga masa depan kamu, tapi ternyata ada harapan yang harus bubar gitu. Atau menemukan kembali kebahagiaan, belajar bangkit lagi, belajar adaptasi lagi setelah badai kehidupan datang. Karena mungkin aku pernah bilang ya bahwa orang terdekat kita itu yang paling punya potensi untuk menyakiti kita karena orang-orang terdekat itu punya kunci langsung ke hati kita gitu. Dan sesuatu yang mungkin kamu tidak lihat itu advice-nya buat kamu. Two of Cups. Two of Cups itu adalah Two of Cups itu berbicara tentang union dengan sesuatu atau seseorang gitu, tapi bisa juga union dengan diri kita, union dengan sesuatu hal yang tidak kita mau. Di sini aku melihat bahwa Two of Cups lebih kepada perjalanan kamu atau pertemuan kamu dengan orang-orang tertentu itu menjadi trigger untuk kamu bertransformasi atau evolusi jiwa kamu. Kenapa? Di sini outcome-nya adalah Eight of Cups gitu. Pergi meninggalkan sesuatu menuju kebahagiaan kamu yang sesungguhnya. Kita konfirmasi ya. High Priestess. Oke, aku nggak baca reverse, tapi di sini Five of Pentacles itu reverse. Jadi kayak ini temanya
tentang menyadari keberhargaan diri kamu dengan situasi yang kamu hadapin atau orang-orang yang datang ke hidup kamu ya, dengan Five of Pentacles. Karena Five of Pentacles itu kartu orang yang kurang, kartu orang yang gak happy, merasa sendirian. Tapi mungkin ini situasi yang kamu gak lihat sebelumnya, bahwa kamu gak bisa melihat bahwa diri kamu berharga, bahwa sebelumnya mungkin kamu gak bisa sayang sama diri kamu, sehingga kamu menurunkan standar kamu untuk bertahan dalam situasi tertentu atau bersama orang-orang tertentu, karena kamu berpikir bahwa itu adalah hal terbaik yang bisa kamu dapat. Karena apa? Kamu menakar dari persepsi yang perlu diluruskan. Dan bisa juga gitu, luka kamu itu, kesedihan kamu menjadi pemicu juga untuk transformasi perjalanan spiritual kamu. Queen of Wands, Wheel of Fortune. Sesuatu yang tidak terduga, sesuatu hal yang seperti memang sudah waktunya terjadi gitu. Kayak menurut aku ya, ada hal-hal yang memang terjadi pada waktunya, ada hal-hal yang dipengaruhi oleh perspektif kita, kayak ada hal-hal yang kita manifest berdasarkan energi yang ada pada diri kita gitu. Dan situasi yang kamu temukan ini, dinamika ini, memang waktunya terjadi gitu. Kamu akan melihat hal-hal yang memang waktunya terjadi di bulan Februari ini. Dan aku melihat juga dengan Queen of Wands dan Wheel of Fortune, keadaan berbalik gitu, membawa kamu keluar dari energi Five of Pentacles ini. Ya. Ten of Cups. Oke, Two of Wands. Mungkin sekarang kamu belum bisa lihat ya, kayak setelah ini kemana, setelah ini aku mau ngapain, aku bisa percaya lagi gak sama orang, aku masih bisa menemukan kebahagiaan. Ketika keadaan gak stabil gitu, kita gak bisa melihat sesuatu hal dengan jernih, apalagi setelah ada hal-hal tertentu yang sepertinya mengguncang dunia kita. Tapi gak apa-apa, maksudnya kalau ada sesuatu yang perlu kita proses dulu, ya proses aja dulu. Jangan berpikir bahwa keadaan di depan nanti akan selalu sama dengan keadaan saat ini. Karena saat ini, saat ketika dunia kita terguncang, kita gak bisa melihat sesuatu dengan jernih. King of Swords, ada cara pikir yang perlu berubah, kamu perlu fleksibel gitu, mungkin ada mentalitas tertentu yang kamu perlu lihat nih, yang mungkin membawa kamu berada dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya gitu, kalau ini berhubungan dengan konteks hubungan romantis, kamu lihat pola atau pattern yang berulang dalam setiap hubungan romantis kamu. Orang-orang karakternya ini kira-kira kurang lebih sama nggak? Kira-kira nih orang cuma mukanya aja yang ganti, tapi dinamikanya kurang lebih sama gitu ya. Yang nggak bisa menghargai kamu, yang kamu kayak harus begging, memohon pengertiannya, perhatiannya gitu. Apakah dinamika seperti itu yang kamu temukan terus gitu? Kayak mungkin kamu terus yang mengalah, kamu terus yang berusaha, apa gitu yang kamu lihat dari pattern dari hubungan-hubungan romantis kamu sebelumnya. Disitulah pembelajaran kamu gitu ya. Disitulah evolusi jiwa kamu terjadi. Dan bisa juga kalau ini nggak berhubungan dengan hubungan romantis, kayak ada situasi tertentu ya dengan Queen of Wands dan Wheel of Fortune ini yang akan kamu manifest. Aku mendapatkan 5 yang menyenangkan ya. Kamu akan manifest sesuatu yang menyenangkan karena di sini juga ada apresiasi sesuatu hal yang kamu lihat terwujud di realita kamu. Dan juga gini, ketika kita bersyukur pada hal yang ada di hidup kita jadi kayak bilang sama semesta, oke, tambahkan lagi hal-hal yang membuat atau menambah rasa syukur aku. Bergerak dengan aku melihat kayak setelah kamu adaptasi lagi nih, setelah kamu berhasil memproses ini semua, kayak kamu bergerak dengan semangat lagi. Aku melihat ada kepercayaan diri yang beda gitu, kayak ada seperti kamu terlahir kembali, kamu semangat lagi gitu. Karena apa? Eight of Cups itu kan menuju Nine of Cups ya, kebahagiaan kamu gitu, melihat ada hal-hal yang terwujud di realita kamu dan kamu bergerak dengan kecepatan tinggi ke situ. Dan dengan Wheel of Fortune juga di sini ya, ada hal nggak terduga yang menyenangkan yang kamu lihat terwujud di realita kamu di bulan Februari ini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.